Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Akuatik Berbasis Permainan dalam Meningkatkan Kemampuan Motorik Anak Usia Dini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resna Yuniarti, mahasiswa IKIP Siliwangi Program Studi S2 Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan Dr. Nandang Rukanda MPD selaku pembimbing 2. Pada presentasi tesis berikut, secara garis besar akan ada 5 hal yang dijelaskan. Di antaranya adalah pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah simpulan. Selanjutnya masuk ke bagian 1, pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan. Adapun latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah 1. Anak usia dini merupakan masa keemasan atau golden age bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan setiap karakteristik anak usia dini cenderung dipengaruhi oleh sentuhan-sentuhan secara fisik maupun psikis dari lingkungan hidupnya. Konteks ini dikuatkan oleh sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa lingkungan merupakan bagian terbesar dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku setiap anak. Pada periode Golden Age ini, pertumbuhan dan perkembangan intelijensi dan motorik anak juga berkembang secara cepat. Oleh karena itu, anak harus diberikan pengalaman sebanyak-banyaknya dalam konteks bermain, dan salah satunya adalah mengenalkan anak pada aktivitas air. Yang kedua, anak usia dini merupakan masa yang dianggap tepat untuk memulai memperkenalkan kegiatan air dan dasar berenang. Untuk memulai memperkenalkan olahraga renang pada anak-anak, menurut BOMPA tahun 2000, idealnya sudah dimulai antara 3-7 tahun. Pada usia 10-12 tahun merupakan usia untuk spesialisasi, sedangkan usia prestasi puncak berkisar antara 16-18 tahun. Yang ketiga, melalui pendekatan bermain, tujuan pembelajaran akuatik akan mudah dicapai karena anak akan melakukan aktivitas jasmani dengan sukarela, gembira, dan dalam suasana yang menyenangkan. Bermain merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana dampak pelatihan akuatik berbasis permainan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini di PAUD Riyadul Palah Bani Al-Mutakin, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Untuk tujuan penelitian dari tesis pelatihan akuatik berbasis permainan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini, secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik anak usia dini pada kondisi sebelum dan sesudah melaksanakan pelatihan akuatik berbasis permainan di PAUD Riyadul Palah. Kedua, mendeskripsikan pengembangan dan hasil pelaksanaan pelatihan akuatik berbasis permainan dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini di PAUD Riyadul Palah. Selanjutnya, kajian teori penelitian yang dilakukan adalah menjelaskan tentang variabel penting dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut pendapat ahli yang menjelaskan tentang anak usia dini, yaitu menurut Mansur tahun 2005, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003,
Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Yang disebut dengan pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku. Dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Itu menurut Mukijat pada tahun 1993. Menurut Sismadianto tahun 2006, akuatik adalah segala macam bentuk kegiatan dalam air yang dapat dilakukan di sungai, danau, laut, pantai, maupun kolam renang. Program pelatihan akuatik adalah segala kegiatan yang dilakukan di dalam air yang bertujuan untuk melatih anak memperoleh kemajuan potensi motorik, kognisi, afeksi, dan sosial. Salah satunya melalui gerakan renang. Kata kunci yang penting pada penelitian berikutnya adalah permainan. Hakikat permainan adalah aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sukarela, dan menyenangkan. Seperti yang dikemukakan oleh Sukintaka tahun 1998. Bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh rasa senang dari aktivitas tersebut. Kemudian Harlock menyatakan bahwa perkembangan fisik atau motorik akan mempengaruhi kehidupan anak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Harlock juga menambahkan bahwa secara langsung perkembangan fisik akan menentukan kemampuan dalam bergerak, dan secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang sudah dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Adapun lokasi penelitian yaitu di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin yang beralamat di Kampung Sirasitu RT 6 RW 23 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Yang menjadi subjek pada penelitian ini yakni pelatihan akuatik berbasis permainan yang akan diteliti kelayakannya dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini. Dan objek pada penelitian ini adalah masalah yang ingin diteliti, yaitu kemampuan motorik anak usia dini di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden, yaitu pada orang tua anak, terkait dengan kepuasan program pelatihan akuatik yang dirancang dan dijadikan produk dalam penelitian ini. Yang kedua, wawancara. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek wawancara adalah orang tua dari anak di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin. Selanjutnya dilakukan dengan melihat langsung kegiatan pelatihan akuatik berbasis permainan di kolam renang. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak ikut serta dalam proses pembelajaran, namun hanya sekedar mengamati, agar peneliti mampu fokus untuk memahami dan menganalisa kegiatan pelatihan akuatik berbasis permainan yang digunakan dalam penunjang kemampuan motorik anak usia dini. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam hal dokumen tertulis sebagai acuan dalam proses pelatihan akuatik berbasis permainan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian dan pengembangan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian dan pengembangan, yaitu sebagai berikut. Pada tahap penelitian, yang pertama dilakukan adalah menganalisis kebutuhan. Dalam kegiatan ini,
Peneliti mencoba menganalisis apa yang menjadi kebutuhan mendesak dalam memberikan pengalaman dan latihan akuatik pada anak usia dini. Dari analisis ini akan terungkap masalah yang dihadapi dan solusi yang akan diajukan. Langkah berikutnya, setelah memperoleh masalah dan merencanakan solusi penyelesaian masalah, dilakukan studi literatur, yaitu untuk mempelajari berbagai teori yang menguatkan pelatihan akuatik pada anak usia dini. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, maka dirancang suatu program pelatihan akuatik dengan berbasis permainan. Hal ini dimaksudkan agar anak selama mengikuti kegiatan pelatihan berada dalam kondisi nyaman dan menyenangkan. Pada tahap pengembangan, produk yang telah dirancang dalam bentuk program pelatihan akuatik berbasis permainan terlebih dahulu dianalisis dan dikoreksi oleh ahli. Dalam kaitan ini, ahli yang menganalisis adalah ahli materi dan praktisi. Ahli materi untuk memberikan masukan terkait dengan esensi materi pelatihan, sementara praktisi menganalisis dalam hal praktik di lapangan. Revisi desain 1, hasil koreksi dari ahli materi dan praktisi dijadikan sandaran untuk dilakukan revisi desain program pelatihan. Setelah produk direvisi berdasarkan masukan dari ahli materi dan praktisi, langkah selanjutnya uji internal produk. Uji ini dilakukan pada beberapa orang yang memiliki usia tidak jauh berbeda, yaitu anak usia dini. Hasil pengamatan selama uji internal dijadikan bahan untuk dilakukan revisi kedua. Revisi kedua adalah revisi setelah program dilaksanakan secara internal. Revisi kedua ini diharapkan bahwa program pelatihan akuatik yang disusun benar-benar layak dan bisa diterapkan. Pengujian lapangan terbatas dilakukan dengan cara menggunakan rancangan produk untuk diterapkan dalam kondisi nyata. Peneliti langsung menerapkan di PAUD Pria Dua Falah dengan teknik pelatihan yang terbatas mengingat masa pandemi COVID-19. Bagian keempat adalah hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik anak usia 5-6 tahun di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin secara keseluruhan. Yang pertama, pada persentase 22,2% atau 2 orang anak yang masuk ke dalam kategori berkembang sangat baik. 22,2% anak termasuk pada kategori berkembang sesuai harapan. Dan 22,2% pada kategori mulai berkembang, sedangkan 33,4% pada kategori belum berkembang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menandakan bahwa kemampuan motorik anak usia dini belum berkembang dengan optimal, sehingga perlu adanya berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut. Yang terakhir adalah simpulan. Setelah melihat hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. Kemampuan motorik anak usia dini di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin pada pembelajaran akuatik masih dalam kategori mulai berkembang. Hal ini terlihat dari temuan di PAUD Riyadul Falah Bani Al-Mutakin bahwa persentase perolehan kemampuan motorik anak sebesar 44%. Penelitian lanjutan diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini dalam pembelajaran akuatik. Penerapan model pembelajaran dan strategi pengajaran dapat dilakukan agar perkembangan potensi anak dapat ditingkatkan. Berikut adalah beberapa foto kegiatan dari hasil penelitian. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.